Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Para jemaah salat subuh Masjid Ad-Dal'an yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur sebesar-besarnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan subuh ini kita masih diberi umur yang senantiasa dilengkapi dengan kesehatannya, sehingga kita bisa berjamaah menunaikan kewajiban kita yang sekaligus menjadi kebutuhan kita suatu saat kala kita menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita yang ditakdirkan sebagai hamba Allah, yang tentunya amanah panjang dari hidup ini adalah sebagai khalifah, sebagai pengelola, sebagai pengisi, sebagai pemakmur, sebagai penjaga kemaslahatan. Ya, walaupun manusia sempat diragukan oleh kawan-kawan malaikat dulu bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah, katanya, wa yasfikud dima'a, yang hobinya saling menumpahkan darah satu sama lain, wa nahnu nusabbihu bihamdika, sementara kami ini, kata para malaikat, makhluk Allah yang memang sudah ditakdirkan sesuci itu, sehingga kerjaannya adalah bertasbih, membersihkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi amanah sudah dilimpahkan sepenuhnya kepada kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ikhlas menerima ini. Kita ini ujiannya agak berbeda sekarang. Banyak sekali hal-hal yang apabila tidak dilengkapi dan disempurnakan dengan keimanan, kayaknya ujian belakangan hari ini kok bikin cemas saja tiap hari gitu. Dari mulai tentang politik, kesehatan, masa depan bangsa, ekonomi, ukhuwah, ini kok diujinya agak berat gitu loh. Kalau misalnya besok masih ada ujian, ya hadapi saja penuh keikhlasan. Pastikan imunitas yang belakangan hari menjadi perbincangan banyak orang, ya disempurnakan saja dengan iman yang berimun gitu. Karena banyak sekali kemarin itu iman saja serta-merta melemah, sehingga menyebabkan sendi-sendi kehidupan kita ini juga ikut-ikutan lemah. Ya, ini juga salah satu cara pandang yang perlu kita evaluasi bersama. Kita bersujud, kita berdoa, kita berpuasa, kita menjalankan syariat agama, kayaknya selesai juga itu gara-gara isu yang kemarin dan sedang masih sampai hari ini. Maksud saya bukan apa-apa, karena hidup ini ada dua hal yang paling penting kita pikirkan, bahwa linearisasi kehidupan itu, kan manusia itu, kata Rasulullah, suatu saat akan datang di mana masanya orang hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia berlebihan dan khawatir akan datangnya kematian. Padahal kematian itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Sekhawatir apa kita tentang kematian itu pasti nyampe kok, Pak. Kalau berbicara menjaga kesehatan, itu mah udah bagian kewajiban dari ikhtiar. Tetapi kalau berbicara masalah ajal, linearisasinya bukan dengan penyakit, tetapi linearisasinya dengan ajalnya. Makanya banyak orang yang sudah berpuluh tahun, bahkan bertahun-tahun sakit nggak mati-mati. Banyak yang seperti itu. Ada juga orang yang baru tadi kemarin pagi kita ketemu, siangnya udah diambil Allah. Banyak yang seperti itu.
Dan itu hal biasa saja dalam kehidupan. Manusia sudah diciptakan seperti itu. Atau mungkin banyak makhluk Allah yang lain yang kita anggap hidupnya nggak terlalu berharga, matinya saja dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Nah ini kan sebuah bentuk penghargaan kita terhadap kehidupan yang semakin hari. Siapa sih sebenarnya yang dikhawatirkan matinya? Siapa sih yang dirindukan hidupnya? Apakah diri kita kemudian melahirkan sikap dan egoisme yang luar biasa? Bahwa seolah-olah kehidupan yang lain gak terlalu penting, yang penting adalah hidup kita. Kita gak penting mengajak orang lain soleh, apa yang dianggap perlu soleh itu adalah diri kita. Gak begitu juga dalam hidup ini adalah ukhuwah. Dulu yang diharapkan teman kita itu senyumnya, yang dibagikan ke orang lain itu senyum kita. Sekarang yang kita bagikan tuh, ya mohon maaf, maskernya. Artinya apa? Ini dunia sedang dilanda ketakutan yang luar biasa. Sehingga dulu kalau anak ketemu orang tuanya, berkunjung ke rumah orang tuanya, itu berkah, pengabdian, sebentuk apa yang namanya amal soleh. Sekarang anak berkunjung ke orang tuanya dari kota ke kampung, dicurigai, dikhawatirkan bawa penyakit. Jadi inilah para sepuh hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa yang perlu kita perbaiki di penghujung tahun ini, kembalilah imun kita ini harus menjadi kuat lagi. Kebersamaan, ukhuwah jangan tertas lagi. Lalu bagaimana supaya hidup selamat? Kata Umar bin Khattab, Amirul Mukmin mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalau orang lain mau sibuk ngurusin perkara di luar dirinya, ya nggak apa-apa. Tetapi kata Umar bin Khattab, sibukkan engkau dengan menghisap dirimu sendiri sebelum dirimu dihisap orang lain. Karena kata Rasulullah, tuba liman sagala anhu an uyubinna. Kalau hidupmu mau bahagia, resep di antara sekian banyak resep, kata Rasulullah, sibukkan dirimu untuk mengecek, untuk mengontrol, untuk melihat kekurangan dirimu sendiri. Maka dengan cara seperti inilah hidup kita tidak akan merugi, paling tidak di hadapan Allah Subhanahu. Kesejahteraan yang kita rasakan bukan lagi berbicara banyak, mewah dan serba lengkap, tetapi cukupkan kebahagiaan yang kita punya karena kita ini pandai bersyukur saja kepada Allah atas sekecil apapun karunia yang Allah berikan kepada kita. Sehingga apapun bentuk yang Allah berikan kepada kita, disyukuri. Dan apapun kesulitan yang Allah berikan kepada kita, sabari. Sehingga konstan hidup kita itu rasanya tenang. Itu yang dalam bahasa Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmain, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang berhati tenang, kata Allah, irji'i ila rabbiki, kembalilah kalian semua kepada Tuhan kalian. Berbaris lagi dengan orang-orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Radiyatan mardiyah, penuh kerelaan hati, penuh-penuhnya. Maka ujungnya fadkhuli fi ibadi, nanti akan aku bariskan, kata Allah, dengan kelompok hamba-hambaku. Nah, siapa ini? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadkhuli jannati, maka setelah itu tak ada lagi hisab yang memberatkan kita kecuali masuk ke jannahnya Allah Subhanahu. Saya kira itu saja Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Semoga pagi subuh ini menjadi saksi. Ada ruang waktu yang kita upayakan bermanfaat. Ada upaya di waktu ini kita bertakarrub kepada Allah. Semoga Allah anugerahkan ketenangan batin kepada kita semua, kepada keluarga kita semua, kepada generasi ke depan kita semua, supaya hidup ini jauh lebih baik dari apa yang sudah kita lalui kemarin. Syukuri apa yang sudah kita lalui, sabari apa yang akan kita jalani. Perjuangkan apa yang belum kita dapat, tasarrufkan apa yang sudah kita peroleh. Sehingga ujung, tengah, depannya hidup kita ini bermanfaat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana yassir lana umurana fi umuri dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang telah menganugerahkan kami hidup sampai detik ini. Semoga umur yang telah kami lalui, waktu yang telah kami lewati menjadi sebuah kurun waktu yang berharga untuk amal bekal kami menghadap keharibaan-Mu. Dan saat ini yang kami jalani adalah sebuah fakta kenyataan yang hidup senantiasa kami berharap ada dalam lindungan, ridha, dan pemeliharaan sempurna-Mu ya Allah. Hari esok yang kami tidak tahu, tapi pasti kami akan menjelang. Apakah kami menjelang hari esok itu dengan kehidupan ataupun dengan kematian? Kami pun tidak pernah tahu ya Allah. Tetapi kami berbesar harap kepada Engkau, semoga hari-hari esok yang akan kami jelang adalah kurun waktu yang lebih baik dari waktu yang sudah kami lalui. Kami akan menjemput rahman rahim-Mu ya Allah. Kami akan menghampiri-Mu ya Allah. Dan suatu saat Engkau pun akan menyambut kami dengan salamun qaulan min rabbir rahim, penuh ungkapan rasa peluk hangat kasih sayang dari Engkau untuk kami. Kami titip bangsa ini ya Allah, semoga Engkau selamatkan dari berbagai ujian. Engkau tinggikan derajat bangsa ini. Engkau selamatkan para ulama bangsa ini. Engkau solehkan setiap hati para penguasa bangsa ini. Engkau munculkan sifat-sifat dermawan di orang-orang agnia di bangsa ini. Engkau munculkan kesabaran di setiap umat rakyat bangsa ini. Dan senantiasa Engkau kokohkan ukhuwah persatuan bangsa ini. Sehingga negara dan bangsa agama kami menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin yang dimuliakan Allah. Semoga Allah mempertemukan suatu saat kita semua di surganya Allah. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.